Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran pendidikan Pancasila. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Tentunya sebelum kita belajar maupun mengerjakan soal jangan lupa untuk berdoa ya agar diberikan kemudahan, kelancaran serta ketelitian. Untuk itu marilah sejenak kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya. Kita kali ini akan melanjutkan pembahasan di latihan ulangan bab 4 ya. Yang bagian C ya. Untuk yang bagian A dan B udah kita bahas di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist ESPS Pancasila kelas 5. Langsung saja kita mulai soal nomor 1 ya. Jelaskan 3 perbedaan antara kabupaten dan kota ya. Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Perbedaan antara kabupaten dan kota ya. Yang pertama ya, di kota itu wilayahnya biasanya lebih sempit ya dibandingkan kabupaten. Nah, kemudian untuk kabupaten tentunya wilayahnya lebih luas daripada kota. Itu ditinjau dari luas wilayahnya, yaitu rata-rata seperti itu. Kemudian yang kedua, fasilitas. Nah, fasilitas itu kalau di kota itu biasanya lebih memadai ya, fasilitas umumnya itu lebih memadai. Sedangkan untuk di kabupaten itu fasilitasnya atau fasilitas umumnya itu kurang memadai ya daripada kota. Lebih lengkap daripada kota ya. Lebih lengkap di kota dibandingkan di kabupaten untuk fasilitas umum. Kemudian yang ketiga terkait kepadatan penduduk. Di kota itu lebih tinggi dibandingkan dengan di kabupaten ya. Kalau di kabupaten itu kepadatan penduduknya lebih rendah dibandingkan di kota ini ya. Jadi ini kita tinjau dari luas wilayah, fasilitas serta kepadatan penduduk ya. Jadi kalau di kota itu biasanya lebih sempit dibandingkan di kabupaten. Kemudian untuk fasilitas umumnya biasanya di kota itu lebih lengkap ya dibandingkan di kabupaten. Sedangkan kepadatan penduduknya sendiri di kota itu lebih padat atau lebih tinggi dibandingkan di kabupaten. Itu untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Setiap taman kota memiliki petugas kebersihan. Walaupun begitu, kamar mandi umum di taman kota umumnya kotor dan berbau ketika pengunjung sedang ramai. Kondisi seperti ini tentu membuat kita merasa kurang nyaman. Apa saja yang harus dilakukan pengunjung agar kamar mandi taman kota terjaga kebersihannya? Ya, untuk nomor 2, di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi, dengan cara menyiram toilet setelah digunakan dan membuang sampah pada tempatnya, itu adalah salah satu atau cara-cara supaya kamar mandi umum tadi bisa tidak berbau ya. Setelah kita gunakan tentunya kita siram ya sampai bersih, sampai tidak berbau. Karena itu harus kita mulai dari diri sendiri ya. Kalau tidak dimulai dari diri sendiri, kapan lagi ya? Nanti akibatnya yang menggunakan toilet tersebut sesudah kita juga akan merasa lebih nyaman. Lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Ini dari halaman berikutnya ya, halaman 122. Nah, ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga. Ya. Fasilitas seperti pada gambar memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat secara adil. Setiap masyarakat yang datang harus mematuhi aturan. Dengan begitu, petugas dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pertanyaan yang A. Tulislah contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan saat memanfaatkan fasilitas tersebut. Oke ya. Untuk yang nomor 3 ya di sini yang A yaitu menjaga kebersihan rumah sakit dan mengantri sesuai giliran. Nah, ini adalah salah satu untuk menjaga persatuan dan kesatuan ya. Jadi kita jaga kebersihan rumah sakit dan kita antri ya sesuai giliran. Kalau tidak antri nanti bisa menimbulkan kerusuhan juga karena setiap orang pasti memiliki kebutuhan ya. Jadi kita tidak boleh misalnya mau
periksa ya, kita tidak mau antri karena kita sudah sakit, yang lain juga sakit. Nah, makanya itu kita harus membudayakan antri. Kemudian untuk yang B, apa akibatnya jika sikap tersebut tidak dilakukan? Nah, ini rumah sakit akan terlihat kotor ini kalau tidak kita jaga kebersihan ya, dan fasilitas di rumah sakit akan menjadi mudah rusak. Itu untuk yang nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ada berbagai fasilitas umum di tempat wisata. Fasilitas tersebut dibangun oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk seluruh masyarakat. Walaupun demikian, kita harus ikut memelihara fasilitas umum yang ada agar tidak cepat rusak. Pertanyaan yang A, tulislah 3 fasilitas umum yang ada di tempat wisata. Oke ya, di sini saya tuliskan 3 ya, ada transportasi umum, ya, ada toilet umum serta fasilitas pejalan kaki. Ini biasanya di taman kota itu ada ya fasilitas pejalan kaki, ya. Kemudian ada transportasi umum, toilet umum ini juga sama ya seperti yang dibahas tadi. Kemudian untuk yang B, tulislah 2 cara merawat fasilitas umum di tempat wisata. Ya, ini yang pertama dengan menjaga kebersihan ya, kita jaga kebersihan maka kita akan merasa nyaman di sana. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas umum dengan baik dan benar ya, agar tidak mudah rusak. Nah, ini kita lanjut ke soal terakhir ya, nomor 5. Setiap calon wali kota boleh melakukan kampanye, namun kampanye harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD. Anak-anak diimbau untuk tidak mengikuti kampanye karena belum cukup umur. Nah, pertanyaan yang A, apa akibatnya jika kampanye tidak dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan KPUD? Lah, tentunya kampanye akan menjadi tidak tertib ya, bahkan terjadi kerusuhan. Nah, ini jawaban yang A adalah kampanye menjadi tidak tertib karena tidak sesuai jadwal ya. Kemudian yang B, jika diajak untuk ikut kampanye oleh orang tua, apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, ini karena tidak untuk anak-anak, maka kita tolak dengan halus ya, karena kampanye tidak untuk anak-anak. Itu adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk latihan ulangan bab 4 yang bagian C. Untuk penjelasan soal berikutnya dari buku WSBS Pancasila, tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Saya rasa cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.